Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 653 kehidupan datang, tidak ada kehidupan yang kembali. Apa? Ye Sangzong, yang awalnya gembira, mendengar kata-kata Lin Yu dan senyuman di wajahnya tiba-tiba membatu seperti membatu. Saya berkata, saya dapat membantu Anda, asalkan Anda mengalokasikan semua perusahaan Anda, 55% sahamnya untuk King Mei. Lin Yu memicingkan mata ke arah Ye Sangzong sambil tersenyum, dan berkata dengan hati-hati dan hati-hati. Mendengar kata-kata Lin Yu, Ye Sangzong tertegun. Kulitnya tiba-tiba berubah pucat, dia menelan ludahnya, dan bingung untuk sementara waktu. Dengan 50% saham, bukankah ini membuatnya memberikan sebagian besar perusahaan kepada Ye King Mei? Selain itu, saham Lin Yu sangat menuntut. Selama saham melebihi 50%, maka Ye King Mei, pemegang saham utama perusahaan, memiliki hak mutlak untuk berbicara. Dengan kata lain, jika dia menyetujui persyaratan Lin Yu, yang setara dengan menyerahkan seluruh perusahaan kepada Ye King Mei. Ye King Mei tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia menoleh dan melirik Lin Yu dengan heran. Jelas, dia tidak berharap Lin Yu melakukan ini. Dia menjelaskan bahwa dia membantunya memenangkan warisan. Meskipun Ye King Mei tidak jelas tentang aset Ye Sangzong, dia juga tahu bahwa 55% dari saham, yang diubah menjadi uang tunai, pasti berjumlah besar, tetapi dia tidak tertarik dengan jumlah yang besar. Orang yang kejam dan tidak benar. Dia benar-benar tidak jarang menghasilkan uang dari sampah. Ye King Mei berkata dengan tegas pada Lin Yu, "Jiarong, aku tidak ingin orang seperti ini." Mendengar kata-kata Ye King Mei, ekspresi Ye Sangzong sedikit mereda. Namun, Lin Yu berkata kepada Ye King Mei dengan sungguh-sungguh dan membujuk, "Oh, kakak perempuan, mengapa kamu sangat dendam? Bukankah Tuan Ye dengan tulus menyesalinya untukmu sekarang? Jangan berpegang pada itu, berikan saja kepada Tuan Ye. Gunakan kesempatanmu sekali." Saat Lin Yu menoleh, berkata kepada Ye Sangzong, "Benar. Presiden Ye. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda bersedia melakukan apa saja untuk mengganti alis Anda. Bukankah Anda enggan untuk berbagi bagian seperti itu? Sedikit saham." Ye Sangzong hampir mengeluarkan seteguk darah lama ketika dia mendengar itu. Semua kekayaannya dipertaruhkan di perusahaan perhiasan ini, dan Lin Yu merampok perusahaannya. Melihat kilatan kelihayan di mata Lin Yu, kepala Ye Sangzong tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba dia merasa dibodohi. Itu tidak benar. Dia awalnya ingin menggunakan trik pahit untuk mengelabui Lin Yu agar mendapatkan umpan. Bagaimana bisa hal sialan ini akhirnya menjadi bahwa dia ditangkap oleh jebakan orang lain? Dan masih tanpa disadari. Tidak heran He Jiarong ini hanya berbicara untuknya seperti itu, dia pikir anak ini benar-benar bodoh. Ternyata dia semua di sini menunggunya. Jahat, berarti, tak tahu malu, sampah. Itu bajingan dari dia. Ye Sangzong memarahi leluhur generasi ke-18 Lin Yu di seluruh perutnya, tetapi dia tidak berani berbicara, dan tidak berani menunjukkan sedikit pun keanehan di wajahnya. Bagaimanapun, dia masih meminta bantuan Lin Yu. Karena dia mengatakan itu untuk mengkompensasi Ye King Mei, biarkan dia melakukan apa saja. Jadi sekarang Lin Yu telah menangkap percakapan, dan dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Menghadapi keraguan Lin Yu, dia tidak bisa menahan wajahnya memerah, dan dia terus bergerak. Entah bagaimana menjawabnya, tiba-tiba keringat menetes di keningnya. "Mengapa, Tuan Ye, Anda sangat ragu-ragu? Mungkinkah Anda baru saja mengarang apa yang Anda katakan sekarang untuk berbohong kepada saya dan King Mei?" Lin Yu sedikit mengernyit, nadanya merosot, dan dia menatap Ye Sangzong dengan dingin dan berkata, "Kalau begitu aku bisa mengatakan yang sebenarnya,
aku, He Jiarong, paling membenci orang lain yang mempermainkanku. Jika ini masalahnya, maka kita tidak ada yang bisa dilakukan. Mari kita bahas. Sepertinya sudah saatnya saya meningkatkan kehadiran Heji di ibu kota yang terkenal. Begitu suara itu jatuh, Lin Yu tiba-tiba berdiri, membuat gerakan marah untuk keluar. Hei, Tuan He, jangan khawatir, saya tidak mengatakan tidak untuk setuju. Ye Sangzong sangat ketakutan sehingga dia bergegas dan meraih Lin Yu, mengeluarkan senyum yang lebih jelek dari menangis, dan buru-buru berkata, aku berjanji untuk tidak bekerja. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain berjanji, belum lagi Lin Yu akan langsung memerasnya setelah membiarkan Heji tinggal di ibu kota yang terkenal. Bahkan jika Lin Yu tidak melakukan apa-apa, perusahaannya tidak dapat bertahan lagi, jadi untuk memungkinkan perusahaan tumbuh, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan memotong dagingnya, dan dia tahu betul bahwa begitu dia setuju dengan kondisi ini, satu-satunya kelemahan adalah bahwa semua kekayaan bersih dan hidupnya ada di tangan Ye Qingmei. Tetapi jika itu murni pendapatan, Lin jika Yu membantunya, penghasilannya pasti akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Saya tidak setuju. Begitu suara Ye Sangzong turun, ada teriakan keras dari lantai atas saat ini, dan kemudian dia melihat Gao Zishan dan Ye Ruikuan bergegas turun dengan marah. Gao Zishan hampir dengan marah menunjuk ke arah Ye Sangzong dan mengutuk, apakah kamu gila? Jika kamu memberikan begitu banyak bagian kepada wanita jalang kecil ini, maka kita harus membiarkan dia melakukannya di masa depan. Sekarang aset keluarga Ye ada di tangan Ye Sangzong, tidak ada satupun yang terdaftar atas nama istrinya. Jadi Gao Zishan secara alami sangat marah ketika dia mendengar Ye Sangzong menyetujuinya. Dia tahu bahwa bahkan jika Ye Sangzong bangkrut sekarang, dia akan lebih baik darinya. Letakkan takdirmu sendiri di tangan wanita jalang kecil ini. Terlebih lagi, Ye Sangzong baru saja berjanji untuk mengusir istrinya dari Ye Mansion. Sahamnya diberikan kepada Ye Qingmei, dan mereka akan semakin tidak aman di masa depan. Jadi dia harus bertarung sampai mati. Tuan Ye, jika Anda tidak bisa menjadi majikan di keluarga Anda, maka saya rasa tidak perlu membicarakannya. Lin Yu melirik Gao Zishan yang emosional, dengan sengaja bergegas ke Ye Sangzong. Ekspresi Ye Sangzong berubah, dan dia berbalik dan menunjuk ke arah Gao Zishan dan berkata dengan marah, bawa aku kembali ke atas. Ye Sangzong, dasar bajingan berhati serigala. Gao Zishan pecah sepenuhnya, menunjuk ke arah Ye Sangzong dan mengutuk dengan marah, ketika kamu menikah denganku saat itu, tetapi kamu mengambil sumpah yang beracun, kamu akan baik-baik saja kepada istri kita selamanya. Apakah hati nuranimu dimakan oleh seekor anjing? Berbicara tentang kebiasaan taring dan cakar Gao Zishan, dia bergegas menuju Ye Sangzong. Aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Ye Sangzong melihat bahwa Gao Zishan sangat tidak tahu malu di depan Lin Yu, dan tidak bisa menahannya. Dia bergegas ke depan dan menggaruk telinganya ke Gao Zishan, lalu menendangnya ke tanah dengan satu kaki, dan kemudian bergegas dan meninju Gao Zishan. Menendang, mengutuk dengan marah, gadis bau, aku memukulmu sampai mati hari ini. Ayah, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Ye Ruikuan buru-buru datang untuk memeluk Ye Sangzong dan menyuruhnya berhenti. Ye Sangzong membuang tangannya, berbalik dan menamparkan putranya, dan berkata dengan marah, kenapa, kamu bahkan harus melakukannya pada Laozi? Ye Ruikuan menggertakkan giginya dengan kesal dan tidak berbicara. Bawa ibumu dan keluar dari sini. Ye Sangzong berteriak pada putranya, mengedipkan mata pada putranya dan memberi isyarat padanya untuk membawa ibunya pergi. Ye Ruikuan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dengan wajah dingin, dia dengan cepat membantu ibunya dan menyeretnya keluar. Ye Sangzong, kamu anjing yang gigih. Kamu bukan manusia. Gao Zishan menangis dan memaki-maki dengan keras, dan kau pelacur kecil, kau tunggu,
Nona tuaku tidak akan melepaskanmu, aku harus meminta seseorang menggaruk wajahmu. Suara omelan Gao Zishan menjadi semakin kecil, dan akhirnya dia diseret keluar dari villa oleh putranya. Tuan He, kamu, jangan akrab dengan wanita jalang ini. Itu karena aku tidak tahu bagaimana mendisiplinkanku di hari kerja, yang membuatmu tertawa. Ye Sangzong menyeka keringat dari dahinya, dan tersenyum mendukung Lin Yu. Tuan Ye tidak berubah selama bertahun-tahun, dia masih sangat kejam dalam tindakannya. Ye Qingmei mencibir dengan dingin, meskipun dia merasa bahagia saat melihat ibu dan anak Gao Zishan diusir dari rumah Ye, namun di saat yang sama dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia teringat akan kesepian dan ketidakberdayaan dirinya dan ibunya saat diusir dari rumah Ye. Ye Sangzong menggaruk kepalanya, wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu. Tuan Ye, izinkan saya menasihati Anda, istri seperti ini, jangan khawatir tentang itu. Lin Yu, Chong Ye Sangzong, yang menyaksikan kegembiraan dan tidak terlalu bermasalah, mengatakan sesuatu dengan cemburu. Ya. Ye Sangzong mengangguk lagi, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan He, kalau begitu, haruskah saya menelepon sekretaris dulu dan menandatangani kontrak dulu? Sangat cemas. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Bukankah itu takut pada malam dan mimpi? Ye Sangzong berkata sambil tersenyum. Ya, kalau begitu Anda bisa meminta sekretaris untuk membawa kontrak transfer saham omong-omong. Lin Yu berkata dengan ringan, dia juga takut dengan mimpi Ye Chang. Jadi dia ingin segera memenangkan saham Ye Qingmei. Ye Sangzong pahit di dalam, tapi dia masih mengangguk sambil tersenyum, tentu saja. Dikatakan bahwa setelah Gao Zishan dan putranya meninggalkan Ye Mansion, Gao Zishan masih berteriak dengan panik, dan seluruh orang itu sedikit marah karena amarah. Bu, baiklah, jangan memarahimu. Ye Ruikuan memarahi Gao Zishan dengan wajah cemberut, dan kemudian berkata dengan suara dingin, jangan khawatir, mereka tidak akan berhasil, saya akan memanggil Sirius Brother, biarkan mereka memiliki hidup mereka, dan mereka tidak dapat kembali. Saudara Sirius yang mana? Gao Zishan sedikit terkejut saat mendengar apa yang dikatakan putranya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.